Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik mahasiswa program studi bimbingan dan konseling semester 1. Kali ini kita akan membahas pertemuan kedua di mata kuliah landasan ilmu pendidikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan secara baik, secara lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelumnya juga saya ingatkan untuk setelah mengikuti perkuliahan mengisi absensi di Sepada, dan yang diklik adalah huruf P ya, jangan A. Kalau A itu menandakan Anda tidak hadir. Baik adik-adik, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas konsep ilmu pendidikan. Mohon dipahami dengan baik, disimak dengan baik, karena mungkin bagi Anda ini adalah materi atau ilmu yang baru ya, ilmu yang baru, sehingga harus dipahami benar-benar, harus dicermati dengan seksama. Yang perlu juga saya ingatkan bahwasanya ilmu pendidikan itu adalah rumpun ilmu yang menjadi payung dari keilmuan bimbingan dan konseling. Nah, maka kalau Anda ditanya nanti oleh beberapa orang, atau ditanya orang tua, atau ditanya kawan, bimbingan konseling itu masuk rumpun ilmu apa ya? Maka Anda harus bisa menjawab bahwa bimbingan dan konseling itu masuk dalam rumpun ilmu pendidikan. Maka kalau di beberapa universitas yang fakultasnya sudah cukup banyak, itu dia menempatkan prodi BK itu pada fakultas ilmu pendidikan, seperti di UNP, seperti di Universitas Negeri Semarang, itu masuk di fakultas ilmu pendidikan. Tapi kalau yang fakultasnya belum terlalu banyak seperti kita, Unila, itu masih masuknya di FKIP. Nah, FKIP itu adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kita masuk di Fakultas Ilmu Pendidikannya. Keguruannya itu untuk kawan-kawan di prodi mata pelajaran seperti pendidikan biologi, pendidikan fisika, matematik, bahasa Inggris, sejarah. Sehingga penyebutan kita tidak boleh seperti ini: program studi pendidikan, bimbingan, dan konseling. Itu salah. Yang benar adalah program studi bimbingan dan konseling, tanpa ada program studi pendidikan, bimbingan, dan konseling. Nah, beda dengan yang di keguruan. Kalau di keguruan biologi itu program studi pendidikan biologi, program studi pendidikan sejarah. Nah, kita tanpa ada kata pendidikan, karena rumpun kita adalah ilmu pendidikan. Ya, itu karena hal-hal dasar itu perlu saya ingatkan, sehingga Anda nanti tidak hilang identitas. Anda adalah mahasiswa yang jelas identitasnya, saya masuk ke bidang ilmu apa gitu. Ya. Nah, tujuan dari perkuliahan atau pembelajaran ini adalah secara sederhana Anda bisa memahami konsep tentang ilmu. What the meaning of science? Apa makna sebenarnya dari science, dari ilmu gitu. Terus apa beda ilmu dengan pengetahuan? Nah, itu Anda harus bisa memahami, karena Anda adalah akademisi ilmu pendidikan. Anda harus bisa memahami itu. Yang berikutnya Anda bisa memahami konsep ilmu pendidikan. Jadi pertama Anda menguasai tentang ilmu, menguasai tentang ilmu pendidikan. Maka konsep-konsep teori ilmu, konsep teori pendidikan itu harus Anda kuasai, sehingga Anda bisa membuat konklusi atau kesimpulan
konseptual tentang ilmu pendidikan. Ya, itu perlu Anda pahami. Yang berikutnya, Anda juga harus memperkuat referensi-referensi atau literatur-literatur tentang ilmu pendidikan. Karena itu dasar, ya, karena itu dasar, maka ada beberapa buku, beberapa artikel bisa Anda searching tentang buku ilmu pendidikan. Maka penguasaan yang utuh, penguasaan yang benar dan banyak tentang ilmu pendidikan itu akan semakin membantu Anda menguasai tentang apa itu ilmu pendidikan, bagaimana ilmu pendidikan, terus apa fungsi ilmu pendidikan, bagaimana kontribusinya kepada pendidikan secara umum dan lain-lain, ya. Jadi sangat penting Anda mencari literatur. Baik adik-adik, untuk awal Anda harus memahami tentang apa itu yang dimaksud dengan konsep ilmu, ya. Ilmu dalam bahasa Arab disebut alima, ya, lamu ilma, yang berarti adalah memahami. Jadi ilmu itu konsepnya adalah bisa memahami, ya. Konsepnya adalah bisa memahami. Jadi belajar ilmu itu belajar memahami. Apa yang dipahami? Yang dipahami itu adalah objek, ya. Objek. Nah, objek dari ilmu. Jadi ilmu itu belajar untuk memahami. Yang dipahami adalah apa? Objek. Objeknya apa? Objeknya itu bisa manusia, manusia. Nah, kalau objeknya manusia, maka dia ilmu manusia. Apa? Misalkan biologi, itu ilmu tentang manusia. Terus ilmu kesehatan, itu juga objeknya manusia. Maka ilmu kesehatan, ilmu biologi itu memahami objek, dan objeknya itu adalah manusia. Lalu kalau ilmu pendidikan itu memahami tentang yang disebut dengan pendidikan. Pendidikan, ya. Nah, jadi ilmu pendidikan itu membahas tentang objeknya adalah pendidikan, ya. Itu karena kita ilmu pendidikan dan akan membahas tentang ilmu pendidikan, maka kita akan membahas ilmu pendidikan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya sign, dalam bahasa Latinnya scientia, dalam bahasa Yunani disebut episteme. Ya, episteme ini cara untuk mencari sesuatu, itu disebut dengan ilmu. Maka bisa sederhananya adalah ilmu pendidikan itu adalah cara untuk mencari apa itu ilmu. Maka ilmu pendidikan itu secara sederhananya adalah sesuatu proses yang dilakukan dalam rangka memahami apa itu pendidikan. Oke adik-adik, ya, itu konsep dasar dari ilmu. Selanjutnya kita akan membahas ilmu secara definisi. Tadi secara kata, maka sekarang secara definisi. Kita merujuk beberapa pendapat dari ahli. Salah satunya Mulia Kartanegara mendefinisikan ilmu adalah any organization of knowledge. Jadi segala sesuatu yang terorganisir dari satu pengetahuan, itu ilmu. Jadi segala sesuatu apapun itu yang
disusun, diorganize dalam badan yang disebut pengetahuan, itu adalah ilmu. Maka di sini ada dua istilah yang membedakan, yaitu knowledge dan ilmu. Sehingga ilmu itu pasti berbeda dengan knowledge atau pengetahuan. Karena ilmu itu yang mengorganisir, yang organize dari pengetahuan. Sehingga ilmu itu sifatnya dia, ilmu itu lebih spesifik, sementara pengetahuan itu sifatnya lebih umum, ya. Jadi pengetahuan, misalkan pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang alam, itu masih spesifik. Nah, tentang agama apa? Ilmu tafsir, ilmu fikih, itu. Nah, tafsir fikih itu masuk dalam pengetahuan keagamaan. Ilmu alam ada misalkan biologi, ada geologi, ada macam-macam itu basicnya adalah pengetahuan tentang alam, tapi dikonstruksi dengan berbagai proses menjadi ilmu biologi, ilmu geologi, ilmu antariksa dan sebagainya. Nah, jadi Mulyadi itu mendefinisikan bahwa ilmu adalah sesuatu yang mengorganize dari pengetahuan, ya. Jadi dalam Mulyadi dispesifikan bahwa ada perbedaan antara knowledge dengan science, dengan ilmu. Karena ilmu sifatnya spesifik dan knowledge itu cenderung hal-hal pengetahuan yang sifatnya umum. Berikutnya, kita dapat mendefinisikan lagi atau merujuk dari pendapat Amsal Bakhtiar yang menjelaskan bahwa ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang terklasifikasi, tersistem, dan terstruktur, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, pernyataan Amsal itu mendelegasikan atau menjadi pengantar dari penjelasan dari Mulyadi Kartanegara bahwa ilmu adalah any organized knowledge. Jadi bagian dari pengetahuan. Nah, lebih jelas lagi, dia sudah terklasifikasi, sudah tersistem, dan sudah ada ukuran-ukuran. Kalau di bahasa keilmuan itu namanya measurable. Measurable itu sesuatu yang sudah terukur. Measurable atau sesuatu yang sudah terukur itu sebagai indikator dalam pembuktian kebenaran. Tapi kebenaran ilmu itu tidak bersifat absolut, tidak mutlak. Ilmu bisa kebenarannya itu direvisi, diragukan, sehingga akan muncul pengembangan keilmuan baru. Maka tidak bisa dibilang. Misalkan begini, saya contohkan bahwa pembelajaran yang menarik itu ketika guru menampilkan mata pelajaran dengan desain yang menarik, penuh dengan warna tulisannya, banyak animasi, dan lainnya. Oke, itu benar. Akan tetapi, ketika kondisinya itu berubah, misalkan seperti saat ini, yang pembelajarannya adalah secara daring, maka itu tidak akan bisa dibuktikan, atau kebenarannya itu sudah tidak lagi relevan. Maka dibuktikan lagi atau dikembangkan lagi pembelajaran apa sih yang menarik ketika dalam situasi daring atau pembelajaran jarak jauh. Maka ada pembelajaran yang terbaik ketika situasi daring atau pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran menggunakan teknologi yang mudah diakses.
Nah, seperti itulah yang dimaksud kebenaran dalam ilmu itu tidak bersifat absolut, tidak bersifat mutlak. Yang berikutnya, Rob Ross dan Ernst van den Haag menjelaskan bahwa ilmu adalah empiris, rasional, umum, sistematik, dan keempat unsurnya bergerak serentak. Jadi, ilmu sebagai bagian dari pengetahuan yang dapat dibuktikan kebenarannya harus dibangun dengan satu, secara empiris. Sifat ilmu itu harus rasional, umum. Umum itu artinya di sana seperti ini, ya di sini seperti ini. Jangan gini, makan nasi satu piring di Lampung itu kenyang, di Jakarta tidak kenyang. Nah, ilmu tidak bersifat seperti itu. Ilmu kalau sudah mengatakan bahwa di Lampung makan nasi satu piring itu kenyang, maka di Jakarta juga itu harus benar. Harus kenyang. Nah, itu baru disebut ilmu. Selain empiris, rasional, umum, yang berikutnya adalah sistematis. Sistematis itu tidak membingungkan, dia sudah terbangun secara benar proses dari penyusunan ilmu sampai ke kesimpulan dari ilmu itu. Nah, rasional, umum, dan sistematis itu dibentuk melalui proses empiris. Ya, proses empiris itu adalah yang dilakukan melalui riset, ya. Jadi empiris itu atau proses membangun ilmu itu dilakukan melalui riset, ya. Jadi ilmu itu dibangun melalui riset. Nah, kalau ilmu tidak dibangun melalui riset, itu bukan ilmu. Dia disebut sebagai pengetahuan, sebagai imajinasi, halusinasi, dan sebagainya. Tapi kalau sudah dibentuk dan dikembangkan secara empiris, yang sifatnya dapat masuk akal, umum, dan prosesnya itu sistematis, itulah disebut ilmu. Nah, yang berikutnya, keempat proses itu harus ada pada yang disebut ilmu. Jadi, ada sesuatu itu rasional, umum, dan sistematik, tapi dia tidak dilakukan dengan empiris, itu belum disebut ilmu. Jadi keempat ini harus ada. Ya, maka itu konsep ilmu. Nah, ciri-ciri ilmu, satu, dia bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Ini yang sama dengan yang penjelasan dari Van den Haag tadi itu, yaitu ilmu itu koheren, empiris, sistematis. Yang berikutnya logis, ya, objektif dan terbuka. Yang disebut terbuka itu adalah yaitu tadi kebenarannya dapat diuji oleh siapapun. Jadi kalau ilmu tidak dapat diuji, saya tidak dapat menguji kebenaran dari satu teori A, maka teori itu belum disebut ilmu. Nah, objektif itu sesuai dengan objek apa sih? Kalau ilmu pendidikan ada objeknya, tapi kalau ilmu yang tidak ada objeknya itu belum disebut ilmu. Misalkan begini, ada orang bilang ilmu santet. Nah, ilmu santet, apakah ilmu santet itu adalah ilmu? Maka kita dapat melihat dari ciri ilmu itu. Pertama, apakah dia dibangun dengan empiris, koheren, itu tuh ada hubungan antara satu dengan satunya. Yang berikutnya, apakah melalui proses yang sistematis, yang kedua dapat diukur, dan yang ketiga dapat dibuktikan. Nah, kalau tidak, berarti ilmu santet itu bukan ilmu. Nah, apa sebutannya? Ya, sebutannya bisa aja mungkin pengetahuan tentang santet atau apa, tapi dia tidak atau dia kebiasaan dan apalah, tapi dalam akademis itu tidak disebutkan sebagai ilmu kecuali dia sudah dibuktikan. Nah, itu tentang ilmu.
sebelum bahas tentang pendidikan, saya akan membuat satu konklusi yang sederhana yang Anda bisa memahami dan menjelaskan itu kepada orang lain tentang konsep dari ilmu. Jadi kalau mau dibilang ilmu itu apa gitu, maka Anda harus menjelaskannya secara singkat begini. Ilmu itu adalah bagian dari pengetahuan atau sesuatu yang mampu menjelaskan satu konsep tertentu. Nah, jadi sesuatu yang bisa menjelaskan konsep tertentu itu disebut ilmu. Maka konstruksinya adalah jika terjadi A, maka berakibat pada B. Itu ilmu. Nah, misalkan ilmu tentang pendidikan. Ilmu pendidikan misalkan begini. Jika peserta didik berasal dari karakteristik yang berbeda, maka pembelajaran harus dilakukan dengan metode yang berbeda sehingga akan menghasilkan yang disebut pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Nah, jadi ilmu itu secara sederhananya adalah sesuatu yang mampu menjelaskan fenomena atau hal atau objek secara jelas, pasti, sistematis, dan terukur. Itu ilmu ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang pendidikan. Pendidikan secara umum itu disebut hidup. Maka kalau adik-adik sering mendengar bahwa long life education, pendidikan sepanjang hayat. Itu pendidikan. Pendidikan itu mulai dari kita kecil sampai kita anak-anak, kita remaja, kita dewasa, kita tua, bahkan sampai proses untuk ke alam ke liang lahat itu merupakan proses dari pendidikan. Jadi pendidikan secara luas dimaknai seperti itu, ya, long life education. Nah, tapi secara terminologi, konsep pendidikan itu dapat kita lihat dari beberapa teori. Anda nanti bisa menambah menggunakan teori-teori yang lain. Yang pertama dari Ahmad D. Marimba, dari John Dewey. John Dewey itu menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah the general of education. Jadi pendidikan itu adalah hal-hal umum dari satu pendidikan. Ya, hampir sama dengan long life education. Jadi hal umum itu pokoknya sifatnya mendidik. Education itu mendidik ya. Jadi hal umum yang sifatnya mendidik, mendirect, mengarahkan, membimbing itu disebut dengan pendidikan. The general of education itu adalah seperti itu. Yang berikutnya Ahmad D. Marimba, dia menjelaskan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar. Jadi konsepnya adalah secara sadar terhadap proses bimbingan atau pimpinan. Pimpinan itu disebut direct ya, bukan pimpinan dalam artian kepala perusahaan atau kepala lembaga, tapi adalah proses membimbing dan mendirect yang dilakukan secara sadar oleh siapa? Oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani siapa? Si terdidik. Untuk apa? Menuju kepribadian yang utama. Jadi konstruksi dari definisi itu memang harus jelas. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membimbing. Dengan cara apa? Dengan cara sadar. Oleh siapa? Oleh si pendidik. Objeknya apa? Perkembangan jasmani dan rohani. Siapa? Si terdidik. Untuk apa? Menuju kepribadian yang utama. Nah, jadi itu ya, kalau mau definisikan harus jelas apa yang dilakukan oleh siapa kepada siapa, apanya, dan untuk apa. Nah, ya. Berikutnya, menurut
Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sama, yang dilakukan apa? Yaitu menuntun. Yang dituntun apa? Kekuatan kodrat pada manusia, pada anak. Kekuatan kodrat itu adalah kemanusiaan manusia. Kemanusiaan manusia itu apa? Harkat martabat, akhlak, kecerdasan, sifat, sikap, behavior, semuanya itu adalah kodrat manusia. Nah, itu dituntun supaya menjadi apa? Menjadi masyarakat dan manusia yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, itu adalah konsep dari Ki Hajar Dewantara. Sekarang, secara legal formal, apa sih yang dimaksud pendidikan itu ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendefinisikan pendidikan adalah apa? Proses, usaha sadar, dan terencana. Untuk apa? Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Nah, sekarang kita coba untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi secara sederhana konsep pendidikan secara legal, yaitu yang ada di undang-undang. Pertama, pendidikan yang perlu Anda pahami dan Anda kuasai adalah usaha yang sadar dan terencana. Jadi, proses pendidikan kalau dilakukan tidak secara sadar dan terencana itu bukan proses pendidikan. Saya contohkan begini. Di tengah jalan Anda ketemu anak yang sepedanya kempes. Lalu Anda bilang ke anak itu, "Dek, banmu itu sekarang pentilnya itu dilepas saja, habis itu dibawa ke tukang tambal ban supaya ban itu tidak tambah rusak." Nah, itu belum disebut pendidikan. Walaupun dia dilakukan secara sadar oleh Anda, tapi dia tidak melalui proses yang disebut plan atau planning atau perencanaan. Jadi itu belum disebut pendidikan. Mungkin itu disebut membimbing atau mendirect atau mengarahkan, tapi dia belum disebut dengan pendidikan dalam konsepnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang berikutnya ada suasana belajar dan proses pembelajaran. Harus ada interaksi. Yang disebut suasana belajar dan proses pembelajaran itu adalah interaksi belajar. Kalau ada interaksi belajar, berarti di situ ada dua orang yang berinteraksi atau berproses, yaitu yang disebut dengan pendidik dan peserta didik. Kalau tidak ada keduanya, tidak ada interaksi, maka tidak akan ada suasana dan proses. Maka usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar oleh pendidik dan peserta didik. Tujuannya apa? Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, jadi tujuan pendidikan itu supaya peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya dalam bentuk apa? Kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat dan negara. Maka tujuan pendidikan itu adalah supaya peserta didik secara aktif mampu mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Nah, dari konsep pendidikan ini terlihat jelas bahwa pendidikan itu tidak melulu dan
memang tidak boleh berorientasi pada aspek kognitif ya. Jadi pendidikan yang baik itu tidak berorientasi total pada aspek kognitif, tapi spiritual, keagamaan, pengendalian diri, akhlak, karakter, afektif, nilai-nilai afektif dari peserta didik itu pun harus dikembangkan. Jadi anak cerdas itu sebenarnya dalam konsep pendidikan itu bukan hanya yang nilai UN-nya tinggi, bukan hanya yang indeks prestasi atau IP-nya tinggi, juara debat, juara olimpiade dan sebagainya, tapi secara komprehensif, secara total pendidikan yang baik, anak yang lulus pendidikan yang baik itu agamanya baik, karakternya baik, akhlaknya baik, pengendalian emosinya baik, serta memiliki keterampilan yang baik. Jadi bukan hanya pada aspek otak, tapi pada aspek yang lainnya juga dikembangkan. Sehingga dari konsep itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa ilmu pendidikan adalah ilmu yang membahas dari konstruksi ilmu pendidikan. Jadi ilmu pendidikan itu membahas bagaimana membangun ilmu pendidikan. Yang berikutnya, bagaimana mengembangkan dan membangun tentang praktis pendidikan, pelaksanaan kependidikan, dan yang berikutnya adalah bagaimana membangun tentang konsep tujuan dari pendidikan. Jadi ilmu pendidikan itu membahas konstruksi teoritis ilmu pendidikan, praktis pendidikan, dan tujuan dari pendidikan. Itu kesimpulannya apa yang dimaksud dengan konsep ilmu pendidikan. Lalu ruang lingkup ilmu pendidikan itu membahas apa aja? Membahas tentang pendidik, yaitu orang yang memberikan atau melaksanakan pendidikan kepada peserta didiknya. Maka ruang ilmu pendidikan itu ruang lingkupnya mengkaji tentang pendidik, mengkaji tentang peserta didik, mengkaji tujuan pendidikan, isi atau materi pendidikan, prosesnya, dan sarana prasarana pendidikan. Nah, jadi kalau Anda belajar ilmu pendidikan, maka Anda akan belajar tentang apa itu pendidik, apa itu peserta didik, apa itu tujuan pendidikan, apa itu materi pendidikan, bagaimana proses pendidikan, sarana prasarana apa dalam proses pendidikan. Nah, ini dibahas dalam pembahasan ilmu pendidikan. Nah, demikian ya adik-adik ya, mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberikan bekal dasar bagi Anda supaya memahami apa itu ilmu pendidikan, apa itu ilmu, apa itu pendidikan, dan apa saja yang dibahas dalam keilmuan ilmu pendidikan. Itu aja, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan dapat Anda tuliskan di forum chat ya, di Sepada itu ada saya buatkan chat, nanti Anda silakan tuliskan berbagai pertanyaan di situ, nanti saya respon dan yang lainnya bisa meresponnya juga. Itu aja untuk perkuliahan pertemuan kedua mata kuliah landasan ilmu pendidikan. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dengan baik dan tolong ditambah referensinya dengan searching di Google tentang konsep ilmu pendidikan atau juga cari-cari buku-buku tentang ilmu pendidikan. Itu aja adik-adik semua, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.